Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Sanata Dharma Calculus Leads atau Lomba Kalkulus Sanata Dharma tahun 2023. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 20. Kita bacakan dulu ya. Deret dari sigma K sama dengan 1 sampai menuju T hingga dari fungsi K per pangkat K sekant Kpi bersifat, di sini ada beberapa sifat, ada konvergen bersyarat, konvergen mutlak, divergen, dan tidak dapat ditentukan. Jadi untuk masing-masing istilah ini mungkin aku akan jelaskan secara singkat. Jadi kalau misalkan konvergen bersyarat itu kalau dia itu nilai mutlak dari deretnya ya, nilai mutlak dari fungsi deretnya itu tidak divergen, tidak konvergen gitu ya. Tapi fx-nya justru konvergen. Nah, kalau konvergen mutlak itu nilai mutlaknya dari yang akan kita cari deretnya. Ini deret ya berarti ya, fx itu deret. Ini harus konvergen. Jadi sebagai akibat dari kekonvergenan nilai mutlak, dia akan berakibat yang tidak mutlaknya juga pasti konvergen. Jadi kalau ada satu istilah ini berarti ketika kita masukkan satu nilai mutlak, dia harus konvergen gitu ya. Jadi nilai mutlak dari sum fx itu harus konvergen kalau ingin memenuhi yang ini. Nah, kalau divergen itu ketika nanti ada beberapa syarat tergantung dari metode yang kita gunakan. Kalau metode yang kita gunakan misalkan uji rasio, nah ini kan sehubungan dengan yang akan kita gunakan ya metodenya. Jadi kita akan menggunakan uji rasio mutlak ya. Uji rasio mutlak. Jadi dalam uji rasio mutlak ya, itu ada beberapa syarat. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi seperti itu ya, P sama dengan fx per gx gitu ya. Ini limit ya, limit x-nya menuju T hingga. Nah, kalau P-nya lebih besar dari 1, ini divergen katanya. Ini divergen. Kalau P-nya sama dengan 1, ini tidak dapat ditentukan. Tak terdefinisi. Terus kalau misalkan P-nya kurang dari 1, nah ini baru konvergen. Nah, sehubungan dengan itu, karena dia menggunakan uji rasio mutlak, maka dia harus konvergen mutlak. Gitu ya. Kita akan menggunakan metode ini untuk menyelesaikan soal nomor 20 gitu ya. Oke, kita punya satu fungsi, ditulis kembali, deretnya K sama dengan 1 menuju T hingga dari K per pangkat K sekant Kpi. Oke, kita akan menggunakan uji rasio. Jadi ini ada bentuk khusus sebenarnya untuk uji rasio ini. Jadi A K plus 1 dibagi AK ya, ini dari limit K menuju T hingga. Ini nilainya P ya, dimana nanti P-nya itu tergantung dari teorema yang udah dijelasin di sini ya. Kalau P-nya lebih besar dari 1, dia divergen. Kalau sama dengan 1, tata definisi. Kalau kurang dari 1, dia konvergen mutlak gitu ya. Oke, kita akan gunakan ini. Jadi ini kita akan tuliskan sebagai AK gitu ya. Ini akan kita tuliskan sebagai AK. Berarti akibatnya AK plus 1 kita tinggal menambahkan atau kita tinggal menggantikan K-nya menjadi K plus 1 gitu ya. Ini berarti K plus 1 per pangkat K plus 1 sekant K plus 1 dikali Pi. Ini kita bisa sederhanain. K plus 1 pangkat K
plus 1 sekan dari K dikali Pi itu Kpi ditambah 1 kali Pi itu Pi ya. Nah, di sini juga kita bisa sederhanain lagi, teman-teman. Karena kan sekan itu kan sebenarnya inverse dari sinus ya. Inverse dari sinus. Nah, ingat kalau dalam koordinat trigonometri itu kan kita punya 4 kuadran ya. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi untuk kuadran pertama itu semua bentuk trigonometri positif. Sin, cos, tan, kotangen, kosekan, dan sekan gitu ya. Nah, yang kedua itu cuman ada 2 yang positif, yaitu sinus dan sekan doang gitu ya. Begitupun yang ketiga cuma ada 2, yaitu tangen dan kotangen. Dan yang keempat, kuadran 4 itu ada 2 juga, yaitu kosinus dan sekan gitu ya. Sorry, harusnya ini harusnya kosekan ya. Ini harusnya kosekan, terus ini harusnya sekan. Ini harusnya sekan. Karena kebalikan dari sekan itu adalah 1 per cos. Oke. Selanjutnya karena kita lihat ya di sini ya. Kpi ditambah Pi, dia akan menandakan dia lebih besar dari sudut Pi ya. 1 Pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi 1,5 putaran itu sampai kuadran kedua itu adalah 1 Pi ya, Pi radian atau 160 derajat. Kalau kita tambahkan dengan K dikali Pi, dia kan pastinya ada di antara kuadran ketiga atau kuadran keempat di antara itu. Nah, dari sini ya kita bisa misalkan gini, misalkan aku asumsiin kalau sekan dari Kpi tambah Pi itu ada di kuadran ketiga gitu ya. Maka kita bisa merubah ini menjadi negatif sekan ya, negatif sekan dikali negatif sekan dari Kpi gitu ya. Sebenarnya ini sesuai dengan aturan trigonometri yang udah kita pelajari sejak SMA dulu ya. Jadi kalau misalkan sudutnya teridentifikasi di kuadran kedua, maka kita punya sin K, misalkan sin Pi ya dikurangi alfa gitu ya. Nah, ini sama aja dengan sin alfa. Kenapa? Karena sin itu di kuadran kedua dia positif gitu ya. Makanya ini tetap positif. Begitupun kalau misalkan kita punya cos, ini teridentifikasi di kuadran 2 teman-teman ya. Dikurangi alfa, maka ini adalah negatif cos alfa. Kenapa? Karena cos di kuadran kedua itu negatif. Gitu ya. Jadi, ketika ini kan teridentifikasi di kuadran ketiga gitu ya, kuadran ketiga. Jadi karena kuadran ketiga sekannya negatif ya, karena di kuadran ketiga kan tangan dan kotangannya kan positif gitu ya. Maka selain itu dia pasti negatif. Maka kita bisa menyederhanakan bentuk itu menjadi negatif sekan Kpi gitu ya. Sehingga bentuk akhirnya adalah sama dengan K plus 1 per pangkat K plus 1. Ingat ada negatif, berarti dikali negatif sekan Kpi gitu ya. Oke, kita udah punya AK plus 1 dan AK ya. Sekarang kita lanjut ke perbandingannya. Kita tulis kembali AK-nya tadi kita punya K dibagi pangkat K sekan Kpi, dan satu lagi adalah
A K plus 1 sama dengan K plus 1 yang ini ya, per negatif E pangkat K plus 1 sekan K pi gitu ya. Nah, berdasarkan uji rasio mutlak, misalkan kita punya P ya, P-nya itu adalah A K plus 1 dibagi A K. A K plus 1-nya adalah ini, ini. Berarti K plus 1 kita akan kurungin dulu, K kasih warna ini aja, hitam aja, dibagi negatif E pangkat K plus 1 sek K pi dibagi dengan AK. AK-nya adalah ini, K dibagi E pangkat K sekan K pi ya. Ingat ini ya udah pecahan dalam pecahan. Jadi kalau ada pecahan dalam pecahan, yang paling bawah di bagian penyebut ini ya, penyebut dalam penyebut itu kita pindahin ke atas, dan penyebut dari pembilang yaitu di sini kita pindahin ke bawah. Ini pindah ke atas, ke bawah, ini pindah ke atas gitu ya. Jadi K plus 1 dikali yang ini, E pangkat K sekan K pi gitu ya, dibagi yang ini pindah ke bawah. Berarti K dikali ada negatif ya tadi ya. Kalau ini negatif, ini negatif E pangkat K plus 1 sekan K pi. Nah, dari sini kita bisa sederhanain. Oh iya, lupa ada limitnya. Ini limit K menuju tak hingga. Ini juga limit K menuju tak hingga. Ini salah ya. Nah, oke. Dari sini kita coret bagian sekan K pi-nya karena bisa saling mencoret. Terus sisa limit K menuju tak hingga, K plus 1-nya dibiarin aja, K plus 1. Terus ini E pangkat K kita bagi dengan E pangkat K plus 1 gitu ya. Jadi kalau E pangkat K dibagi E pangkat K plus 1, kita punya E pangkat K dikurangi K min 1. Jadinya E pangkat min 1. Jadi sisa yang bawah doang E-nya ya. Ini kan sama dengan 1 per E gitu ya. Jadi kita punya ini jadi coret, hilangnya habis ya. Ini yang bawahnya adalah sisa K ada negatif, berarti negatif K dikali E gitu ya. Karena kita menggunakan teorema uji rasio mutlak. Nah, ini aku lupa tadi ya. Kita kasih tanda mutlak di sini. Ini tadi lupa, sorry, bukan itu. Ini kasih tanda mutlak. Terus kita kasih tanda mutlak di sini, begitupun di sini. Nah, karena ini positif, yang ini negatif, maka kita berikan aja nilainya menjadi nilai yang positif, sehingga negatifnya hilang di sini ya. Sehingga kita hilangkan nilai mutlaknya. Hasil akhirnya adalah K plus 1 per KE. Nah, tinggal teman-teman gunakan aja cara yang klasik, cara lama, bagi aja dengan K yang bawah dan atasnya. Sehingga ketika dibagi dengan K, yang atasnya itu K per K, ditambah 1 per K, yang bawahnya KE per K. Jadinya limit ke bawah, limit K menuju tak hingga, ininya K bagi K itu 1, tambah 1 per K, dibagi, ini coret-coret, sisa E doang ya. Nah, 1 per K ketika kita masukin K-nya menuju tak hingga, 1 kan dibagi 2 kan 0,5. Kalau teman-teman perbesar pembaginya itu kan akan menuju ke 0. Maka 1 dibagi sesuatu yang tak hingga itu akan menjadi 0.
gitu ya. Jadi ini 1 ditambah 0 dibagi hasilnya adalah 1 per E. Ingat kalau E itu nilainya lebih besar dari 1 ya. Jadi kalau kita balik 1 per E, dia pastinya akan kurang dari 1. Tapi karena nilai E nya positif, maka dia akan di antara 0 dan 1 gitu ya. 0 dan 1. Nah, karena nilainya ada di antara 0 dan 1, berdasarkan teorema tadi, teorema uji rasio mutlak, dia kan kurang dari 1 nih. Maka dia akan konvergen mutlak. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini ya. Ketika P-nya kurang dari 1, maka dia akan konvergen mutlak. Karena tadi nilai 1 per E-nya adalah di antara 0 sampai 1, ini kurang dari 1 ya, maka dia akan konvergen mutlak ya. Sebenarnya ini bisa teman-teman aproksimasi juga, tinggal ganti aja E-nya sama dengan, kalau nggak salah E kan dia nilai Euler ya, nilainya adalah 2,71 sekian. Tinggal bagi aja, 1 bagi 2,7 kan dia pastinya 0, sekian kan. Dia kan pasti ada di antara 0 sampai 1. Gitu ya. Jadi karena dia kurang dari 1, maka dia harusnya konvergen mutlak. Jadi jawabannya dari pilihannya adalah B ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.